Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Alhamdulillah para jamaah, kita pada hari ini, pada saat ini masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan lahirnya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya bisa mengetahui kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Panggilan ini kepada seluruh umat manusia, tidak hanya kepada orang Islam, tidak hanya kepada orang yang beriman, tapi kepada seluruh umat manusia. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum, sungguh telah datang di tengah-tengah kalian, telah hadir di tengah-tengah kalian bukti kebenaran dari Tuhan kalian. Bukti kebenaran itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama sepakat menafsirkan ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, coba kita renungkan sejenak. Manakala ada seorang yang dilahirkan, ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan yatim, dibesarkan dalam keluarga miskin, kemudian hidup di daerah yang penuh dengan kemaksiatan, dengan kejahiliaan, kemudian hidup di daerah yang terbelakang, tandus, padang pasir, tidak pernah sekolah, buta huruf, tidak bisa baca tulis, maka logika manusia pasti anak tersebut ketika menjadi orang, ketika sudah besar, tidak mungkin akan menjadi orang yang baik, tidak mungkin akan menjadi orang yang sukses. Tapi ini tidak terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, bahkan 6 tahun kemudian piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak bisa baca tulis, kemudian keluarganya miskin, kemudian hidup di daerah terbelakang seperti itu, justru menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi, dan ini diakui oleh tokoh-tokoh seluruh dunia, bahkan orang kafir pun mengakuinya. Followernya miliaran dan bertambah terus menerus, padahal saat itu belum ada Instagram, belum ada Facebook dan lain sebagainya, media sosial itu. Hadirin rahimakumullah, ini adalah bukti kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sebelum jadi nabi para jemaah. Ini irhas dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mukjizat-mukjizat beliau banyak sekali membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini dilanjutkan, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami, kata Allah, telah menurunkan kepada kalian semuanya, menurunkan kitab suci Al-Quran, nuram mubina, sebagai cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran itu cahaya yang terang benderang. Manakala cahaya itu sudah terang benderang, seperti matahari di tengah siang hari terik, maka cahaya-cahaya yang lain tidaklah berguna. Listrik, lampu-lampu listrik di jalan, di depan-depan rumah tidaklah berguna, karena sudah terkena dengan cahaya yang terang benderang. Itulah Islam sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, sumber cahaya itu hanyalah satu. Makanya Allah menggunakan nuran, hanya satu. Tapi sumber kegelapan itu, sumber kesesatan itu adalah banyak sekali, tidak terhitung. Ada aliran sesat, ada nabi palsu, ada sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Semua itu adalah ide-idenya orang kafir, orang-orang sesat yang menyesatkan kita, menjauhkan umat Islam ini dari agamanya, menjauhkan umat Islam ini dari keimanannya. Akhirnya kita, umat Islam, sedikit demi sedikit dipecah belah oleh mereka. Naudzubillah min dzalik. Mereka tahu kekuatan umat Islam itu ada pada persatuan, sehingga persatuan ukhuwah Islamiyah itu mutlak wajib di dalam Islam itu. Kita tidak boleh terpecah belah, tidak boleh diadu domba. Hadirin rahimakumullah, inilah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, nanti di akhir zaman itu kita berislam yang sungguh-sungguh, berislam yang sesungguhnya itu berat sekali, seperti menggenggam bara api. Kalau bara api itu kita genggam panas, tapi kalau kita lepaskan mati. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman, nampaknya saat ini sudah terjadi para jamaah, panas. Dan itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, au kama qala, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali datang itu terasingkan, diasingkan, dimusuhi. Pertama kali datang Islam itu dimusuhi habis-habisan. Wa sayaudu kama bada'a ghariban, nanti kata Rasulullah, nanti akan kembali terasingkan lagi, dimusuhi lagi. Nampaknya saat ini juga sudah tiba apa yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Hadirin rahimakumullah. Tapi jangan khawatir, Rasulullah meneruskan, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasingkan itu, orang-orang yang dimusuhi itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa man humul ghuraba ya Rasul, siapa itu? Kriterianya seperti apa ya Rasulullah? Ciri-cirinya seperti apa orang tersebut ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna ma afsadahun nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang berusaha terus memperjuangkan syariat Rasulullah, aturan-aturan Rasulullah, apa yang dibawa Rasulullah SAW itu diperjuangkan karena banyak sekali yang dirusak oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, atau bahkan dirusak orang-orang yang mengaku Islam. Banyak saat ini. Demikian juga yang kedua, walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati, yaitu orang-orang yang mau menghidupkan kembali ajaran-ajaran Rasulullah yang telah dimatikan oleh orang-orang atau musuh-musuh Islam. Dihidupkan kembali yang sudah dimatikan mereka itu. Inilah ciri-ciri, hanya dua itu cirinya. Nah, ini ciri orang yang beruntung. Inilah ciri-ciri orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar, sering saya sampaikan juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar di Masjid Madinah sana. Lalu tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada telaga di surga itu yang didatangi oleh para ikhwan-ikhwan yang minum di situ. Ikhwan itu artinya adalah saudara-saudara. Nah,
Rasulullah kemudian bersabda pada para sahabat saat itu, banyak sekali para sahabat, ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu dengan ikhwan-ikhwanku seperti itu, kata Rasulullah. Para sahabat protes, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan ikhwanmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bukan, kalian adalah sahabatku. Sedangkan ikhwanku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka yakin percaya kepadaku dan mereka memperjuangkan ajaran-ajaranku, patuh kepada ajaran-ajaran. Itu yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Terserah kita, tinggal ada dua pilihan, milih dirindukan oleh Rasulullah atau kita dicampakkan, diabaikan oleh Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Allah hanya memberikan dua jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hadirin rahimakumullah, sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dibaringi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang merindukan dan dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.